warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Repti Noviani yang akan membacakan modul kami pada hari ini. Modul Ajar Kurikulum Merdeka, PAI, dan Budi Pekerti kelas 10 SMA. Identitas modul, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Fase E, elemen akidah. Semester 2 di kelas 10. Jenjang sekolah itu SMA. Di sini kami mengambil bab 7 tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. Dengan alokasi waktu 4 JP. Saya Tela Mirianti akan melanjutkan kompetensi awal. Sebelum mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik sudah memiliki pengetahuan tentang mencintai Allah SWT, khauf, raja, dan tawakal. Saya Rani Putri Obatia akan melanjutkan selanjutnya profil pelajar Pancasila yang diharapkan dalam modul Ajar ini dapat membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, serta mandiri. Perkenalkan, saya Repi Resa yang akan melanjutkan modul selanjutnya. Yang pertama, sarana dan prasarana seperti laptop, proyektor, papan tulis, speaker, dan sarana yang relevan yang mendukung. Dan di sini prasarana yang kami pakai yaitu buku siswa, buku guru, materi, aktivitas, dan asesmen dalam modul belajar praktis pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti SMA SMK kelas 10 semester 2 terbitan SIPI Pipa Pakarindo. Perkenalkan, nama saya Pandi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang target peserta didik. Yang pertama, peserta didik reguler. Yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar. Dan yang ketiga, peserta didik dengan pencapaian yang tinggi. Model pembelajaran di sini kami mengambil pembelajaran tatap muka. Tujuan pembelajaran: A. Peserta didik diharapkan membiasakan sikap mencintai Allah SWT, khauf, raja, dan tawakal. B. Peserta didik dapat menganalisis cabang ilmu hakikat mencintai Allah SWT, khauf, raja, dan tawakal. C. Peserta didik dapat mengemukakan keutamaan dan manfaat khauf, raja, dan tawakal. Selanjutnya, pemahaman bermakna. Setelah mempelajari materi hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja, dan tawakal kepadanya, peserta didik dapat memahami perilaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja, dan tawakal kepadanya dengan perilaku melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Pertanyaan pemantik. Di sini kegunaan pertanyaan pemantik ialah untuk mengasah awal belajar siswa sebelum memasuki materi. Pertanyaan pemantik seperti yang pertama yaitu bagaimana perwujudan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan khauf? Dan yang ketiga, mengapa manusia harus punya harapan? Dan yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang tawakal? Persiapan pembelajaran. Guru mempersiapkan modul ajar, bahan ajar, serta perangkat pendukung pembelajaran tentang hakikat mencintai Allah, raja, khauf, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kegiatan pembelajaran. Satu kali pertemuan itu 1 kali 45 menit. Pendahuluan, guru mengucapkan salam dan berdoa terlebih dahulu melalui pembelajaran. Guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Guru melakukan pemetaan kemampuan peserta didik melalui asesmen diagnostik. Kemudian guru mengingatkan kembali tentang materi yang telah dipelajari sebelumnya. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan cangkupan materi. Kemudian yang terakhir itu guru memberikan pertanyaan sebagai pemantik terkait hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. Kegiatan inti, peserta didik harus mengamati dan mengumpulkan informasi tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. Peserta didik merumuskan hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. Kemudian peserta didik juga harus bekerja sama dalam kelompok mendiskusikan tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. Kemudian, peserta didik secara acak diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Dan yang terakhir,
Guru memberikan informasi kepada peserta didik setiap jawaban yang mereka diskusikan tadi. Selanjutnya, asesmen. Yang pertama ada diagnostis yang berupa kognitif yaitu tes tertulis dan non-kognitif berupa observasi. Selanjutnya, sikap berupa observasi spiritual dan sosial. Selanjutnya ada formatif yaitu berupa diskusi dan tes tertulis. Dan yang terakhir ada sumatif berupa tes tertulis. Selanjutnya remedial dan pengayaan. Remedial memberi tugas peserta didik yang memperlihatkan kemampuan di bawah kompetensi yang sedang dipelajari. Selanjutnya pengayaan memberi tugas peserta didik yang dilihatkan pada potensi di atas yang dipelajari pada modul pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Refleksi peserta didik. Yang pertama, apa yang didapatkan dalam proses pembelajaran ini? Yang kedua, apa yang harus diperbaiki dalam proses pembelajaran ini? Dan yang ketiga, apa kesulitan yang dialami dalam proses pembelajaran ini? Dan selanjutnya, refleksi guru. Yang pertama, bagaimana cara melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran ini? Yang kedua, apakah hasil pembelajaran sudah mencapai hasil yang diharapkan? Bahan bacaan guru dan peserta didik. Bacaan terkait materi hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. Pada modul belajar praktis pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti SMA dan SMK kelas 10 semester 2, terbitan CV Pipa Pakarindo, halaman 22 sampai 30. Baiklah, yang terakhir ada glosarium, ada kata khauf yang berarti rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kata raja mengharap ridho, rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.